Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu Kingdom Animalia. Materi Kingdom Animalia ini cukup banyak. Bisa kita lihat ada 9 film. Jadi Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 9 film. Yang pertama film Porifera, yang kedua film Coelenterata, yang ketiga film Platyhelminthes, yang keempat film Nemathelminthes, yang kelima film Annelida, yang keenam film Mollusca, yang ketujuh film Arthropoda, yang kedelapan film Echinodermata, yang ke-9 film Chordata. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai saja. Yang pertama film Porifera. Film Porifera itu dikenal dengan nama spons ya, karena memang ada beberapa spesies itu penghasil spons ya, penghasil spons. Merupakan hewan bersel banyak atau metazoa paling sederhana. Jadi Porifera itu film yang paling sederhana. Jadi yang ke-9 film tadi itu sudah diurutkan dari hewan yang paling sederhana sampai yang paling tinggi tingkatannya. Nah, Porifera itu yang paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena baru merupakan kumpulan sel-sel yang belum terorganisir dengan baik dan belum mempunyai jaringan maupun organ sejati. Jadi belum seperti kalau kita bandingkan dengan hewan tingkat tinggi ya. Jadi tidak ada jaringan, tidak ada apalagi organ ya, belum ada. Jadi hanya sel-sel saja yang berkumpul seperti itu. Nah, Porifera ini itu meskipun tergolong hewan tetapi gerakannya memang sangat terbatas. Jadi biasanya hidupnya itu sifatnya menetap. Jadi tinggal di tempat tertentu, tidak berpindah-pindah. Nah, dari 10.000 spesies, sekitar 10.000 spesies yang sudah teridentifikasi, itu sebagian besar hidup di laut. Hanya sekitar 159 spesies yang hidupnya di air tawar. Yang semuanya itu termasuk dalam famili Spongilidae. Oke, nah sekarang kita lihat ciri-ciri Porifera. Dari tubuhnya itu berpori yang digunakan untuk melalukan air atau melewatkan air. Jadi pori-porinya itu ada banyak, bisa Anda lihat ini di gambar sebelah kiri itu terlihat ada lubang-lubang, itulah pori-porinya ya, yang berfungsi untuk melalukan air. Nah, air itu lewat dari samping kemudian masuk ke dalam kemudian naik ke atas. Fungsinya apa? Fungsinya nanti bersama air itu nanti tentu terbawa makanan-makanan ya. Nah, plankton-plankton itu yang akan dipakai untuk Porifera hidup. Kemudian ciri berikutnya itu terdiri dari banyak sel. Kemudian tubuhnya terdiri dari 2 lapis. Ada 2 lapisan ya. Ectoderm dan endoderm. Masih sederhana, jadi hanya lapisan luar dan lapisan dalam. Dan ciri yang lain yang tadi sudah disebutkan, yaitu hampir semua hidup di laut. Berikutnya kita lihat struktur tubuh Porifera. Ada 3 lapis tubuhnya ya, 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar atau epidermis. Epi itu tepi ya, dermis itu ya lapisan ya. Itu tersusun dari sel-sel pinakosit. Kemudian yang kedua lapisan dalam,
lapisan endodermis, tersusun dari sel-sel kuanosit atau sel-sel leher. Kemudian yang ketiga mesoglia, yaitu rongga bergelatin di antara lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, di mesoglia ini terdapat sel-sel amoebosit dan skleroblast atau spikula. Skleroblast atau spikula yang merupakan rangka tubuh sebagai penguat ya, sebagai penguat. Ini bisa kita lihat strukturnya. Itu di atas itu ada osculum, lubang yang besar di atas itu untuk tempat keluarnya air yang tadi masuk dari samping, dari ostium. Itu tentu pori ya, pori itu pori. Jadi air masuk dari pori-pori masuk ke dalam, kemudian osculum. Itu ada cabang percabangan. Jadi memang porifera itu salah satu cara berkembang biaknya itu dengan membentuk tunas, sehingga nanti akan nampak seperti bercabang-cabang. Kemudian di dalam ruang tubuhnya itu ada spongosul, yaitu ruang tengahnya ya. Jadi air itu nanti masuk ke situ kemudian naik ke atas. Nah, naik ke atas. Seperti itu secara umum struktur tubuh porifera. Ini bisa kita lihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Ada osculum itu di bagian atas ya, osculum, ada epidermis, ada sel-sel kuanosit. Tadi sebagai lapisan dalam ya, sel kuanosit. Anda lihat tuh ada flagelnya atau rambutnya itu, flagelnya itu berfungsi untuk menggerakkan air ke atas dari sponsul, dari rongganya itu ya. Jadi itu nanti akan bergetar flagelnya sehingga menggerakkan air itu ke atas. Dengan begitu air itu akan selalu berputar dari luar masuk ke dalam kemudian naik ke atas, bergerak itu ya. Nah, sel kuanosit itu juga berfungsi sebagai penangkap makanan. Jadi ketika air itu mengalir kemudian mengandung plankton, maka planktonnya akan ditangkap kemudian dimakan ya, sebagai makanan porifera. Dan bisa kita lihat itu di gambarnya, sel kuanosit cukup banyak dari sepanjang lapisan tubuh bagian dalam ya. Itu kalau diperbesar bisa dilihat di sebelah kanan itu sel kuanosit ya. Kemudian ada sel epidermis, pinakosit itu di luar. Itu gambarnya seperti itu, ada dua jenis bentuk, yang atas dan bawah itu. Kemudian ada sel amoebosit, tadi merupakan sel-sel yang terdapat di mesoglia atau di ruangan antara lapisan luar dan lapisan dalam. Itu ada sel amoebosit. Sel amoebosit ini berfungsi untuk mengedarkan makanan ya, untuk mengedarkan makanan salah satunya ya, termasuk juga nanti untuk proses perkembangbiakan secara seksual gitu. Ini sel-sel tubuh porifera kita lihat lagi lebih besar, ada pinakosit atau sel epidermisnya ya. Kemudian ada sel kuanosit tadi sebagai penggerak air, flagelnya bergerak menggerakkan air, dan sel amoebosit ini. Nah, ini keterangannya, sel pinakosit seperti epidermis berfungsi melindungi tubuh bagian dalam. Jadi memang ya semua sel epidermis itu biasanya berfungsi untuk melindungi bagian tubuh sebelah dalam. Itu ya, seperti itu. Kemudian mesoglia itu terdiri dari zat semacam gelatin yang mengandung spikula atau rangka tubuh dan sel-sel amoebosit. Sel amoebosit berfungsi sebagai pengangkut zat makanan, kemudian mengangkut sisa-sisa metabolisme, kemudian menyusun spikula itu sendiri ya. Jadi yang menyusun rangka tubuh itu ya sel amoebosit, kemudian membentuk sel reproduksi, kaitannya dengan reproduksi seksual. Nah, apomosit yang berfungsi menghasilkan spikula itu disebut sebagai skleroblast. Kemudian yang ketiga sel kuanosit itu merupakan lapisan
dalam ya, yang melapisi rongga spongisul, rongga di tengah itu ya, di tubuh porifera itu, yang mengandung flagel yang berfungsi mengalirkan air dari luar masuk ke spongisul, kemudian mengarah ke atas, keluar melalui osculum, dan juga berfungsi untuk menangkap makanan. Nah, itulah sel-sel yang ada di dalam tubuh porifera. Nah, ini beberapa bentuk spikula sebagai rangkanya ya. Nah, ini sebagai penguat. Oke, nah berdasarkan saluran airnya itu porifera ada 3 macam tipe saluran air ya pada porifera ini. Yang pertama tipe askon, ini tipe yang paling sederhana. Ini air langsung masuk dari pori-pori ke spongisul, jadi rongganya langsung ke spongisul di tengahnya itu. Kemudian keluar melihat osculum di atas. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua itu sikon, ini cukup agak rumit sedikit. Jadi air masuk ke celah-celah tubuh porifera, kemudian masuk ke pori-pori, baru masuk ke spongisul di rongga yang tengah itu ya, baru nanti keluar lewat osculum di bagian atas. Nah, yang terakhir yang tipe leukon ini yang paling kompleks, paling rumit. Ini nanti air masuk ke pori-pori, kemudian nanti masih masuk ke ada saluran-saluran yang lain yang banyak ya di dalam ini. Ini khusus untuk porifera yang tubuhnya itu cukup besar ya, cukup tebal, sehingga saluran-saluran di dalam tubuhnya itu cukup banyak. Baru akhirnya nanti masuk ke spongisul dan keluar lewat osculum. Nah, jadi memang ini yang paling kompleks. Jadi ada 3 itu tipe saluran air pada porifera. Berikutnya kita lihat cara reproduksi porifera. Yang pertama aseksual itu dengan membentuk tunas. Ini mirip, bisa kita analogikan dengan tumbuhan pisang ya, dari pisang itu bertunas, kemudian nanti ke samping seterusnya, atau bambu. Nah, pun bambu juga begitu, bertunas ke samping semakin banyak. Seperti itulah porifera juga bereproduksi membentuk tunas, seperti bisa kita lihat di sebelah kanan itu ya. Itu yang kecil-kecil itu tunasnya. Itu tentu nanti akan menjadi porifera yang dewasa. Itu secara aseksual. Kemudian secara seksual itu dengan membentuk gamet jantan dan gamet betina dari sel-sel amoebosit. Jadi sel amoebosit itu selain berfungsi untuk mengedarkan zat makanan, juga berfungsi untuk membentuk sel reproduksi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke klasifikasi porifera. Nah, klasifikasi porifera ini didasarkan pada zat penyusun spikula. Jadi penggolongannya itu tergantung dari zat apa yang menyusun spikula atau rangka tubuh tadi ya. Itu apa? Nah, itu nanti dikelompokkan seperti itu. Nah, yang pertama itu kelas Calcarea. Ini kelompok yang spikulanya itu tersusun atas zat kapur atau kalsium. Nah, itu jadi porifera yang spikulanya tersusun dari zat kalsium masuk ke kelas Calcarea. Contohnya Leucosolenia. Ini seperti ini gambarnya. Sebelah kanan. Lanjut kelas yang kedua yaitu kelas Hexactinellida. Itu kalau spikulanya tersusun dari zat kersik. Jadi zat kersik ini lebih keras ya, lebih padat, lebih kompak dibanding kalau zat kapur, lebih keras. Contohnya Euplectella sp, bentuknya seperti yang di gambar sebelah kanan itu. Yang ketiga kelas Demospongia. Ini
spikulanya itu tersusun dari atas, terdiri atas zat kersik, spong atau keduanya. Jadi bisa salah satu atau campuran dari keduanya. Contohnya yaitu euspongia. Nah, untuk kelas Dimospongia ini memang menghasilkan spon ya, spon. Tapi bukan spon-spon yang biasa kita gunakan. Kalau yang kita gunakan untuk cuci piring, spon untuk tempat tidur atau untuk kursi itu sponnya sintetis. Nah, ini kalau yang dimaksud spon ya, ini spon asli dari Porifera. Oke, itulah 3 kelas pembagian filum Porifera berdasarkan zat penyusun spikulanya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat beberapa jenis Porifera. Beberapa jenis Porifera. Ini ada Acceptinellida, bentuknya seperti jari-jari ya. Itu tentu berkembang biak dengan tunas, jadi yang menyebar di samping kanan kirinya itu. Kemudian Ampimedon, ini warnanya kuning. Jadi Porifera itu memang warnanya bisa bermacam-macam, Ampimedon. Kemudian ada Calcarea ini. Kemudian ada elephant spon. Elephant spon ini ukurannya cukup besar sekali, ini bisa Anda bandingkan dengan orang yang menyelam ya. Jadi maka namanya elephant spon. Kemudian ada yang terakhir nih, contoh yang terakhir Porifera. Ya, mungkin karena warna merah, jadi disebut dengan red Porifera. Oke, itu beberapa jenis, tentu masih banyak lagi jenis-jenis Porifera yang lain. Nah, biasanya Porifera itu merupakan penyusun dari terumbu karang. Jadi terumbu karang itu salah satu penyusunnya adalah Porifera ini. Selain nanti ada dari filum yang lain yaitu Solentrata. Baik, saya kira itu saja dulu materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.